Eternal Secret King, Chapter 486. Bab 486 tidak dapat pergi. Saat 5 pembalikan Void di atas awan mulai bertarung, medan perang Naschen Soul juga berlanjut. Kedua faksi berada dalam panasnya pertempuran. Kalian, pergi dan bunuh Suzimo. Semakin cepat, semakin baik. Menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya, Bloodcrow King tidak berani ceroboh dan memerintahkan 10 Naschen Souls untuk tugas itu. Dalam hal jumlah dan kekuatan Naschen Souls, Bloodcrow Palace memiliki keunggulan absolut. Dari sisi Ethereal Peak, lusinan Naschen Soul yang tersisa yang dipimpin oleh Master Sekte Ling Yun dipenuhi dengan luka dan kelelahan, mereka hampir tidak dapat bertarung lagi. Bloodcrow King berubah menjadi bentuk aslinya, yang merupakan burung gagak hitam pekat dengan mata merah, dan memimpin Naschen Souls yang tersisa dalam pertempuran sengit melawan Ling Yun dan yang lainnya. Tidak dapat menarik diri dari situasi ini, Ling Yun dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan 10 Naschen Souls menyerang Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang. Tidak peduli seberapa kuat dia dan berapa banyak kartu truf yang dia miliki, dia tidak dapat menahan kekuatan Naschen Souls. Di alam Naschen Soul, seseorang dapat mengolah esens spirit dan dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan seni Dharma. Bahkan seni Dharma yang paling sederhana pun sudah lebih dari cukup untuk membunuh Suzimo yang berada di alam yayasan pendirian dengan mudah. Saat 10 Naschen Soul menyerangnya, Suzimo membuat segel tangan di udara. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar melalui kehampaan. Tidak berani ceroboh, Suzimo melepaskan sayap rohnya dan melantunkan sutra di dalam hati, dia sudah bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia dari Sekte Iblis, pelarian darah, untuk melarikan diri jauh. Dia bisa membaca situasi dengan jelas. Pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan yang menakutkan dan sangat mendominasi, selama dia bisa bertahan sedikit lebih lama dan menunggu sampai medan perang Void Reversion tenang, Bloodcrow Palace pasti akan kalah. Tiba-tiba, sosok ramping muncul di depan Suzimo. Itu dia. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Orang di hadapannya adalah wanita menggoda dengan atasan kasar. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Kamu meminta kematian. 10 jiwa baru lahir yang menyerbu berteriak dan telah melepaskan seni darmik dari tangan mereka. Ada pedang panjang setajam silet dengan riak pelangi, jari kristal setebal pilar batu, tinju mengerikan seberat gunung. Seni darmik memenuhi langit dan melonjak, hampir menelan wanita kasar dan Suzimo seluruhnya. Ekspresi wanita kasatop tidak berubah dan matanya berkedip dengan ejekan. Tiba-tiba, dia tersenyum cemerlang dan kilau yang mempesona dan menggoda bersinar dari matanya. Meskipun wanita kasa atas itu terlihat biasa saja, senyumnya menyebabkan semua bintang dan bulan menjadi redup warnanya. Matanya berpendar seperti permukaan air, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Dalam sekejap mata, semua seni Dharma lenyap. Semua pembudidaya dikejutkan oleh metode wanita kasa ketika mereka melihat itu. Adapun Suzimo, dia memiliki tebakan samar tentang identitas wanita kasa setelah beberapa saat merenung. Hanya seorang kultivator dari Sekte Perawan Murni dari Sekte Iblis yang dapat menyihir semua makhluk hidup dengan satu tindakan dan senyuman. Meskipun wanita ini bukan Demoneschi, dia pasti memiliki hubungan yang dalam dengan yang terakhir. Dengan menambahkan informasi itu bersama dengan bidang kultivasi orang ini, identitasnya terungkap hampir secara instan. Itu adalah kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, Gusi. Dengan keterampilan rahasia Sekte Perawan Murni, Gusi menghapus semua seni Dharma dan memanfaatkan kesempatan itu sementara 10 jiwa yang baru lahir terganggu untuk mengangkat telapak tangannya. Seketika, 10 kilatan cahaya dingin melesat ke glabella dari 10 Naschen Souls. Setelah jeda singkat, mata 10 Naschen Souls redup dan mereka jatuh dari udara satu demi satu tak bernyawa. Untuk Naschen Souls, mereka tidak akan mati meski hati mereka hancur. Kelemahan sebenarnya dari Naschen Soul adalah esens spirit mereka. Serangan balik Gusi tidak menunjukkan belas kasihan dan dia menghancurkan 10 esens spirit mereka secara instan, menyebabkan mereka mati di tempat. Suzimo mengangguk dalam diam. Tidak heran mengapa dia dari Sekte Iblis. Semua pembudidaya keliling Bloodcrow Palace dan Naschen Souls dari sekte kecil sama sekali tidak dapat menangani keterampilan rahasia dari Sekte Perawan Murni. Kembali di medan perang kuno, Demoneschi ditahan oleh teladan dari Sekte Buddha dan Abadi dan dia bahkan menderita kekalahan melawan penerus biara berlian. Namun, jika dia menghadapi penggarap pendirian yayasan ini di sini, senyum dan kedipan sederhana darinya dapat memikat mereka hingga kehilangan akal. Raja Gagak Darah dan yang lainnya sangat muram ketika mereka melihat 10 jiwa baru lahir mati. Aku tidak percaya bahwa kita tidak akan bisa membunuh seorang pemuda yayasan Foundation meskipun jumlah kita banyak. Raja Gagak Darah memiliki tatapan ganas saat dia menggertakkan giginya, bersiap untuk menyerang secara pribadi. Wanita kasa atas angkat bicara, suaranya menawan tetapi nadanya acuh tak acuh. Semuanya, Anda tidak perlu membuang energi dengan saya. Tak satu pun dari Anda akan melewati saya. Menjadi sempurna Changlang dan yang lainnya memiliki ekspresi marah. Kelebihan dan kemampuan apa yang dimiliki Suzimo, seorang penggarap pendirian yayasan, sehingga dua ahli muncul berturut-turut untuk membelanya. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan terdengar dari atas awan. Semua Naschen Souls berhenti tanpa sadar dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat Dao menjadi Liao Yuan Sekte Api Sejati dan Dao menjadi Lao yang Sekte Pegunungan Selatan jatuh satu demi satu. Tiba-tiba, pasang surut berubah di medan perang. Merasa ada sesuatu yang salah, beberapa orang membuat keputusan instan untuk mundur dari kekacauan dan melarikan diri ke kejauhan. Meskipun penguasa istana dan Dao Beng Hanming mampu bertahan melawan dampak lautan darah pria berjubah hitam itu, mereka bergoyang dan ekspresi mereka pucat saat mereka mendengus. Dao Beng Hanming benar-benar ditundukkan oleh metode pria berjubah hitam dan bersujud, menyatakan dengan suara gemetar, "Tolong ditenangkan, rekan Taois. Saya tahu sekarang bahwa saya salah dan saya akan pergi sekarang, tidak pernah mengambil langkah lain ke puncak etiril selama sisa hidup saya." Ketika mereka mendengar itu, semua orang dari puncak etiril menjadi emosional dan hampir ingin mengaum ke langit saat rasa frustrasi yang terpendam dilepaskan dari hati mereka. Perasaan pembalikan Void yang dipaksa mengakui kesalahannya sambil bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki ke puncak etiril lagi selama sisa hidupnya sungguh luar biasa. Saat itu, suara pria berjubah hitam terdengar di atas awan sekali lagi. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Itu sangat sunyi di atas dan di bawah etiril peak. Semua orang tercengang dengan aura pria berjubah hitam itu. Mengakui kesalahannya, bersumpah, tidak ada yang penting sekarang. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, dia tidak bisa. Dao Beng Hanming tampak ketakutan sekaligus gemetar. Apa maksudmu dengan itu? Aku sudah minta maaf. Dia gagap sekarang, tidak ada gunanya berbicara sekarang. Mati. Pria berjubah hitam itu menunjuk ke glabelanya.
Seketika, itu bersinar terang dan membentuk pusaran lautan darah. Menjangkau, pria berjubah hitam itu benar-benar menarik pedang dari pusaran lautan darah. Itu awalnya sangat kecil tetapi pada saat itu keluar sepenuhnya, itu telah berkembang dengan niat membunuh yang sangat kuat. Ada serangkaian pola darah di bilahnya. Pria berjubah hitam itu menjentikkan pergelangan tangannya dan pedangnya bergetar. Seketika, semua pola darah naik, seolah-olah itu adalah pembuluh darah pada bilahnya, dan bau darah memenuhi udara. Dia menggunakan pedang. Su Zimo membeku sesaat ketika dia melihat pria berjubah hitam itu menarik pedang dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebelum dia bisa memikirkannya dengan benar, perhatiannya tertuju pada metode menakutkan dari pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu maju selangkah dan menebas mundur. Itu tiba seketika dan menelan Dao Beng Hanming, menyegel jalan pelariannya. Jangan berlebihan. Dao Beng Hanming menjerit dan mengetuk gelabelanya, menarik pedang terbang yang berkilauan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perisai dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatan darmik ke dalamnya, menyebabkannya mengembang dan melayang di atas kepalanya. Eternal Secret King, Chapter 487. Bab 487, Sisa Ras Penyihir. Dentang, saber mengiris pedang terbang menjadi dua saat mereka bentrok. Dao Beng Hanming mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Pedang terbang itu adalah senjata Dharmic Life Force miliknya dan terhubung dengan esens spirit miliknya. Dengan senjata Dharmic Life Force miliknya lumpuh, esens spirit Dao Beng Hanming menerima dampak yang sangat besar dan terluka parah. Teknik pedang pria berjubah hitam itu masih tajam dan momentumnya tidak berhenti, menebas perisai di udara dengan keras dan mengeluarkan suara pekikan logam yang memekakkan telinga. Ledakan, perisai itu meledak berkeping-keping. Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuh Dao Beng Hanming dan organ, garis keturunan, dan tulangnya hancur berkeping-keping karena ketajaman pedang. Puff, puff, puff. Serangkaian kabut darah dimuntahkan dari Dao Beng Hanming. Hanya satu tebasan yang diperlukan untuk memutuskan vitalitas Dao Beng Hanming sepenuhnya. Seorang pria kecil yang bersinar bergegas keluar dari atas kepala Dao Beng Hanming dengan panik. Esens spiritnya keluar dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka berdua sangat dekat. Esens spirit Dao Beng Hanming tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum pria berjubah hitam itu menangkapnya, meraihnya dan menghancurkannya dengan telapak tangannya. Setelah kehilangan perlindungan tubuhnya, esens spirit terlalu lemah dan tidak dapat menahan satu serangan pun. Dalam sekejap mata, pembalikan kekosongan dari 4 sekte utama telah mati di tangan pria berjubah hitam, meninggalkan penguasa istana gagak darah. Penguasa istana baru saja menyulap teknik darmiknya ketika Dao Beng Hanming telah meninggal. Sambil menggertakkan giginya, penguasa istana melambaikan tongkat tulangnya dan mengucapkan mantra yang tak terbaca. Tengkorak di atas tongkat tulang berangsur-angsur terisi darah dan dua berkas darah merah bersinar dari rongga matanya, seolah-olah masih hidup. Bloodbath, bentuk. Penguasa istana meraung marah dan mengarahkan tongkat tulangnya ke pria berjubah hitam itu. Berdengung, berdengung. Tengkorak itu membuka mulutnya dan kelelawar berwarna darah terbang keluar satu demi satu secara terus-menerus. Seperti segerombolan belalang, mereka menyerang pria berjubah hitam dalam kelompok yang padat. Ini adalah keterampilan rahasia ras penyihir. Semua itu adalah kelelawar penghisap darah dan jika seorang kultivator terjebak dalam pengepungan mereka, darah mereka akan tersedot hingga kering dalam 1 detik. Beraninya cahaya kunang-kunang mencoba bersaing dengan sinar bulan untuk kemuliaan. Pria berjubah hitam itu mencibir. Dia tidak mundur atau menghindari segerombolan kelelawar yang menjulang dan sebaliknya, mengambil langkah maju dan menebas lagi. Cuaca berubah. Tebasan tunggal itu seolah-olah telah melepaskan neraka tanpa akhir. Langit dan bumi runtuh. Badai api tak berujung turun dari langit dan tanah terkoyak, menyebabkan lava merah menyembur keluar, tanah yang luas dipenuhi dengan bekas luka yang jelek dan mayat berserakan di mana-mana. Kelelawar darah menangis tanpa henti saat memasuki neraka tak berujung itu dan mereka menghilang bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Ekspresi panik melintas di mata Tuan Istana. Swoosh. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu sudah tiba di hadapan Tuan Istana. Dia menebas mundur dengan kecepatan yang sangat cepat dan suara ratapan hantu bisa terdengar saat pedangnya mengiris kekosongan. Tuan Istana merasakan jantungnya berdetak kencang. Tanpa waktu untuk berpikir, dia hanya bisa menerima serangan dengan tongkat tulangnya. Skri, suara menggelegar terdengar saat pedang meluncur melintasi tongkat tulang. Jejak samar tertinggal di tongkat tulang. Penguasa istana bergidik dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya sebelum dia menelannya kembali dengan paksa. Meskipun ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial, mereka tidak memiliki fisik yang kuat dan juga tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Penguasa istana sudah terluka parah akibat tebasan tunggal itu. Dengan setiap napas yang diambilnya, dia bisa merasakan bau darah yang lembab dan merasakan sakit yang merobek di paru-parunya. Itu bukti bahwa organnya sudah terluka. Jika pertempuran berlanjut, kemungkinan besar akan mengakibatkan luka yang tidak dapat dipulihkan untuknya. Penguasa istana mundur dan melambaikan tongkat tulangnya, memasang lapisan penghalang hijau samar di depannya. Seolah-olah tidak menyadarinya, pria berjubah hitam itu menyerang mereka dengan mudah. Retakan, retakan, retakan. Penghalang hijau samar berulang kali hancur dan tidak bisa menghentikan pria berjubah hitam itu sama sekali. Tatapan pria berjubah hitam itu sedingin es dan niat membunuhnya terasa dingin saat dia bergerak seperti hantu. Merasakan niat membunuh dari pria berjubah hitam, penguasa istana akhirnya gugup dan berteriak dengan mata terbelalak, "Asura, aku seseorang dari ras penyihir. Jika kamu berani mengambil nyawaku, kamu akan membawa kehancuran bagi sekte Asura." Su Zimo diam-diam terkejut ketika mendengar itu. Nada tuan istana sangat keras dan tegas, seolah-olah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Mungkinkah benar-benar ada sekte super yang dihancurkan oleh 9 ras primordial di daratan Tianhuang? Apakah menurutmu sisa-sisa ras penyihir sepertimu sudah cukup untuk mengancamku? Pria berjubah hitam itu mengambil langkah maju dengan tatapan dingin dan menebas tuan istana sekali lagi. Dentang, meskipun penguasa istana berhasil bertahan melawannya, dia tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Organ tubuhnya telah bergeser posisi dan hampir pecah. Kata-kata, sisa ras penyihir, menyebabkan keributan di kerumunan. Di dunia kultivasi, binatang buas yang memiliki garis keturunan tidak murni disebut binatang sisa. Dengan kata lain, penguasa istana tidak sepenuhnya dianggap sebagai seseorang dari ras penyihir dan hanya dapat dianggap sebagai makhluk setengah. Tiba-tiba, Su Zimo teringat bahwa saat itu di reruntuhan primordial, naga suci mengatakan hal serupa, memarahi bahwa penguasa istana memiliki garis keturunan yang tidak murni dan hanyalah anak haram. Ekspresi Palace Lord berubah sangat mengerikan setelah pria berjubah hitam itu memperlihatkan latar belakangnya. Pria berjubah hitam mencibir, terlepas dari fakta bahwa kamu adalah sisa dari ras penyihir, bahkan jika seseorang yang benar-benar dari ras penyihir muncul, aku akan berani membunuhnya juga.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang aku, Yan Beichen, tidak berani bunuh. Hanya pada saat inilah Suzimo tahu bahwa nama ahli yang menakutkan dari 1000 tahun yang lalu itu adalah Yan Beichen. Penguasa istana tidak berani berlama-lama dan menggigit lidahnya, memuntahkan seteguk darah esensi untuk melepaskan keterampilan rahasianya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemana kamu bisa lari? Mata Yan Beichen menyala dengan kilatan gelap. Dia menebas ke depan dan sepertinya melewati kekosongan, mendarat dengan keras di istana tuan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Aliran darah menyembur keluar. Tubuh Palace Lord langsung terbelah menjadi dua. Esens spiritnya meninggalkan tubuhnya dan melayang di udara. Itu adalah pria kecil yang bersinar dengan cahaya darah redup dan terlihat persis sama dengan tubuh fisiknya. Penghormatan darah. Esens spirit Palace Lord melarikan diri dan mengeluarkan fluktuasi kesadaran roh. Roh esensi melakukan perjalanan melalui desa-desa di mana ada banyak manusia tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada petani yang sedang membajak sawah, pria kekar yang sedang memotong kayu bakar, ibu-ibu bersiap memasak dan anak-anak yang sedang bermain dengan riang. Semua makhluk hidup itu tiba-tiba membeku, seolah-olah mereka diliputi oleh kekuatan misterius. Dalam sekejap mata, tubuh mereka layu dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi seberkas cahaya darah saat kekuatan hidup mereka melonjak menjadi roh esensi yang melarikan diri di udara. Mata esens spirit Palace Lord bersinar terang saat pulih dengan cepat. Semua orang dari Ethereal Peak patah hati saat melihat itu. Ratusan ribu manusia tak berdosa bertemu dengan malapetaka, berubah menjadi mayat kering dan mati dengan cara yang menyedihkan. Itu adalah situasi yang sama yang dihadapi Suzimo dan yang lainnya di kota Linfeng di masa lalu. Yan Beichen mengejar dengan pedangnya dan mengambil langkah besar, melintasi kekosongan. Sayangnya, jarak di antara mereka semakin jauh. Ketika pembalikan Void kehilangan tubuh mereka dan ditinggalkan dengan roh esens mereka, meskipun kekuatan tempur mereka lebih lemah, kecepatan mereka setidaknya 2 kali lipat tanpa batasan daging mereka. Lebih jauh lagi, penguasa istana melepaskan teknik penghormatan darah yang jahat dan mengisi kembali sejumlah besar energi, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari pengejaran Yan Beichen dalam waktu singkat. Asura, suatu hari, aku pasti akan membuatmu membayar untuk menghancurkan tubuh fisikku hari ini. Hahaha. Cahaya darah menghilang ke cakrawala, tidak meninggalkan apapun kecuali tawa yang menyeramkan. Eternal Secret King, Chapter 488. Bab 488, kamu benar-benar berani. Lord Blood Crow Palace melarikan diri lebih dari 1000 meter jauhnya. Para pembudidaya yang tersisa tercengang. Ini seharusnya menjadi malapetaka bagi Ethereal Peak, namun pasang surut segera setelah kemunculan seorang kultivator. Keuntungan dari Blood Crow Palace dan 4 sekte besar lainnya telah hilang sama sekali. Tatapan Suzimo menyala terang seperti obor dan dia melewati kerumunan. Dia tidak dapat menemukan makhluk sempurna Changlang dan mencibir dalam hati, kamu benar-benar cepat lari. Banyak pembudidaya berteriak dan melarikan diri kemana-mana. Raja Gagak Darah menatap ke atas awan pada sosok menakutkan yang berdiri di udara. Dia memiliki pandangan berbisa yang bertahan sesaat sebelum dia berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Yan Beichen berbalik dan tatapannya sangat tajam, langsung mendarat di Raja Gagak Darah. Kamu masih berani menyembunyikan niat membunuh ke arahku. Seketika, Raja Gagak Darah merasa menggigil di punggungnya dan anggota tubuhnya menjadi dingin, darah di dalam tubuhnya sepertinya telah berhenti mengalir. Kamu benar-benar berani. Teriakan besar bergema melalui awan, bergema melalui telinga banyak pembudidaya dengan memekakkan telinga. Segera setelah itu, sinar pedang raksasa turun dari langit dan menyapu kehampaan, seolah ingin membelah dunia. Ledakan, tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Sinar pedang meledak ke kerumunan yang melarikan diri dan kabut darah memuntahkan kemana-mana. Raja Gagak Darah baru saja berubah menjadi dirinya yang sebenarnya dan hendak terbang ke langit ketika dia ditebas oleh tebasan Yan Beichen tanpa ada mayat yang tersisa. Curang panjang berwarna darah tertinggal di kaki puncak Ethereal saat niat membunuh yang sangat kuat melonjak ke langit. Mereka dipenuhi oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya dan tampak menakutkan, seperti bekas luka darah di tanah yang dilarang untuk dimasuki semua orang. Setidaknya lebih dari 10 Nascent Soul mati karena tebasan itu. Bahkan ada lebih banyak inti emas dan penggarap pendirian yayasan yang berada di samping jurang darah dan mati, tidak mampu menahan ki pembunuh yang dikirim dari pedang. Akhirnya, malapetaka puncak Ethereal datang dan berakhir setelah tebasan Yan Beichen. Para pembudidaya puncak Ethereal yang selamat merasakan kelegaan setelah bencana besar. Namun, segera setelah itu, ketika mereka melihat mayat-mayat yang berserakan di kaki gunung, mereka merasakan kesedihan yang tragis. Semua itu adalah teman sekte mereka. Mereka tumbuh bersama di puncak Ethereal, berkultivasi dan membunuh kejahatan sambil melindungi masa selama banyak, puluhan, dan bahkan ratusan tahun. Tapi sekarang, banyak dari mereka mati karena pertempuran besar dan mereka tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Ini adalah dunia kultivasi yang sangat kejam. Untuk pertama kalinya, Suzimo merasa bahwa dunia kultivasi jauh lebih biadab dan lebih banyak pertumpahan darah daripada pegunungan Changlang. Setelah mengkonsumsi eliksir pembalasan vitalitas, sebagian besar luka bangau abadi yang lama telah pulih dan mendapatkan kehidupan baru. Namun, tatapan lelah masih bisa dilihat dari mata bangau abadi yang tua. Pertempuran ini telah menghabiskan sebagian besar esensi dan vitalitas hidupnya. Jika dia tidak bisa melangkah lebih jauh, dia harus meninggal di sini. Mempertahankan bentuk burungnya yang ganas, bangau abadi tua berdiri di puncak-puncak Ethereal dengan satu kaki dan menutup matanya untuk berkultivasi. Sebuah kekuatan bergemuruh di dalam tubuhnya, bersiap untuk dimuntahkan. Kulit tua mulai rontok dari tubuhnya dan bulu hijaunya dibakar. Namun, tepat di depan semua orang, kulit baru tumbuh kembali di samping bulu-bulu hijau yang bersinar dengan kilauan yang berkilauan. Api yang awalnya padam dari tubuhnya telah muncul sekali lagi. Meskipun apinya kecil, mereka mengeluarkan suhu yang sangat panas dan terus tumbuh, kekosongan di sekitar api sudah mulai berubah karena panas. Kondisi bangau abadi lama berangsur-angsur menjadi lebih baik. Bangau kecil itu menangis pelan dan melompat kegirangan. Master Sekte Ling Yun menelan seteguk ramuan dan mulai mengatur situasi, menyeret tubuhnya yang terluka sambil memfokuskan semangatnya. Pertama, dia memerintahkan para pembudidaya di medan perang untuk kembali ke sekte dan merawat luka mereka. Selanjutnya, dia meminta prajurit pemurnian Qi yang tidak ambil bagian dalam pertempuran untuk maju dan membersihkan medan perang. Meskipun dia terluka parah setelah mengalami musibah seperti itu, Ling Yun tidak panik dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengendalikan situasi. Sekte mulai bergerak dengan tertib setelah instruksinya dipompa keluar. Rekan Taois, harap tunggu. Pada saat itu, ketika Ling Yun melihat wanita kasa itu berbalik untuk pergi, dia segera memanggilnya dan membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus, terima kasih atas bantuanmu, rekan Taois.
Harap tinggal beberapa hari di Ethereal Peak agar kami dapat menjamu Anda dengan baik. Tidak perlu, wanita berkerudung kasa melambaikannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Merasakan ketegasan dalam sikap wanita kasa top, Ling Yun tidak memaksakan hal-hal dan menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda dan dari sekte mana Anda berasal? Saya tidak dapat pergi sekarang karena sekte kami baru saja mengalami bencana besar. Namun, saya pasti akan berkunjung secara pribadi ke sekte Anda di masa depan untuk mengucapkan terima kasih. Tidak perlu terima kasih juga. Wanita kasa atas menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Susimo. Alasan saya tampil kali ini adalah karena saya diwariskan untuk membalas budi. Mendengar itu, Susimo tidak ragu lagi. Dia wanita kasa atas pasti gusi. Orang yang mewariskannya haruslah Demones Chi. Secara naluriah, dia berbalik untuk melihat sekeliling tetapi tidak melihat Demones Chi. Ling Yun mengikuti tatapan wanita kasa dan membeku sesaat. Simo, para tetua puncak Ethereal mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka mendengarnya juga. Seorang Naschen Soul sekuat itu muncul hanya untuk membalas budi bagi penggarap pendirian yayasan. Wanita berkerudung kasa melanjutkan, jika Anda ingin mengucapkan terima kasih, lakukan padanya. Dengan itu, wanita berkasa tidak berlama-lama dan terbang menjauh. Ling Yun dan yang lainnya memandang Susimo dengan kekaguman tak berujung di mata mereka, seolah-olah mereka baru saja menemukan harta paling berharga di dunia ini. Bahkan tanpa ucapan wanita kasa, Susimo telah melakukan banyak hal baik dalam pertempuran ini. Selanjutnya, dia berada di pendirian Yayasan Ekstrim 1. Ini adalah orang kedua setelah Kaisar Manusia dalam sejarah yang mencapai itu. Jika dia sudah bisa membunuh inti emas dan memiliki potensi dan kekuatan tempur yang begitu mengerikan di ranah pendirian yayasan, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan orang di atas awan itu. Tentu saja, Asura dari Sekte Iblis masih menjadi kunci bagi mereka untuk membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan. Sebelum ini, semua orang di puncak Ethereal memendam kebencian yang sangat besar terhadap Sekte Iblis. Sebagai orang-orang dari Sekte Abadi dan Jalan Kebenaran, mereka memandang pemusnahan iblis dan iblis sebagai tugas pribadi dan pasti tidak ingin dikaitkan dengan siapapun dari Sekte Iblis. Tapi sekarang, setelah kejadian ini, semua orang memiliki perasaan yang rumit terhadap Sekte Iblis, atau setidaknya, terhadap Yan Beichen. Tidak masalah apakah dia mengkhianati sekte atau dia adalah iblis jahat. Yang tidak dapat disangkal adalah Ethereal Peak berhutang budi padanya. Ling Yun ingin maju dan mengucapkan terima kasih. Namun, ketika Yan Beichen berada ribuan kaki di atas awan, Ling Yun tidak dapat mencapai ketinggian itu mengingat wilayah kultivasinya. Tangan Yan Beichen ada di belakang punggungnya dan dia memiliki ekspresi dingin, mengeluarkan aura yang melarang orang mendekatinya. Seorang Grand Elder menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Bahkan jika kau menghadap ke atas, mengingat sifat orang itu yang dingin dan menyendiri, dia tidak akan memperhatikanmu. Itu benar, bagaimanapun, kita semua dianggap sebagai generasi yang lebih muda dibandingkan dengannya. Derek senior mungkin satu-satunya orang di sekte yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, tambah tetua agung lainnya. Ling Yun mengangguk. Saat itu, Yan Beichen yang awalnya berada di atas awan tiba-tiba turun. Seketika, dia tiba sebelum orang lain dan melihat ke arah Susimo, berkata dengan acuh tak acuh, Susimo, ikuti aku. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan menuju ke arah lembah tundra celap puncak Ethereal. Semua orang dari Ethereal Peak terkejut. Tetua agung yang berbicara sebelumnya hampir menggigit lidah mereka saat mata mereka membelalak. Apakah mereka berdua mengenal satu sama lain? Eternal Secret King, Chapter 489. Bab 489, Uji Pedang. Semua orang dari puncak Ethereal saling bertukar pandang tanpa berkata-kata. Ketika mereka mengingat betapa tegasnya Yan Beichen dalam menolak permintaan penguasa istana gagak darah untuk membawa pergi Susimo, pikiran mereka mulai terguncang. Sikap Asura Sekte Iblis terhadap Susimo agak aneh. Sepertinya dia tidak hanya menyukai kenyataan bahwa Susimo berada di yayasan pendirian ekstrim. Apakah dia berpikir untuk membawa Susimo bersamanya ke Sekte Asura? Seorang Grand Elder mengerutkan kening dalam kekhawatiran yang mendalam. Lagi pula, potensi Susimo terlalu besar dan ada kemungkinan puncak Ethereal akan naik dalam kejayaan jika dia tetap di sekte. Mari kita tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika itu yang dia inginkan, tidak ada yang bisa kita lakukan dan juga tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu benar, koma. Dalam kehampaan tidak jauh, semua orang dari keluarga kerajaan Great Zhou menyaksikan dengan ekspresi kaget, butuh waktu lama untuk pulih. Puncak Ethereal menderita kerugian besar untuk pertempuran itu. Namun, para pembudidaya yang tersisa, baik itu di Yayasan Pendirian, Golden Core atau Alam Jiwa Baru Lahir, telah melalui baptisan darah dan hidup dan mati dan pasti akan tumbuh menjadi pendukung terkuat dari puncak Ethereal di masa depan. Malapetaka ini hanya akan menyebabkan puncak Ethereal menjadi lebih kuat. Tanpa kecelakaan apapun, Bangau Tua Abadi juga akan maju selangkah lebih maju untuk menjadi burung ganas karakteristik Dharma. Seseorang hampir dapat memprediksi bahwa reputasi Ethereal Peak akan tumbuh setelah pertempuran ini dan banyak pembudidaya di wilayah Great Zhou akan pergi karena nama besar mereka. Puncak Ethereal akan naik dengan cepat. Adapun 4 sekte besar lainnya, mereka harus pergi dengan semangat yang kalah. Terlepas dari kenyataan bahwa pembalikan Void mereka sudah mati, mereka memiliki jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya, inti emas dan penggarap pendirian yayasan yang terluka parah atau mati juga, itu adalah kerugian besar bagi sekte mereka. Baik itu pembudidaya generasi muda atau pakar top mereka, 4 sekte utama tidak akan dapat lagi menantang Ethereal Peak. Fakta bahwa mereka tidak dimusnahkan terlepas dari keadaan adalah bukti seberapa besar takdir menyinari mereka. Paling tidak, selama 1000 tahun ke depan, posisi puncak Ethereal kemungkinan besar tidak akan tergoyahkan. Kaisar Zhou Agung meratap. Setelah kembali ke ibu kota, dia bersiap untuk mengirim pembudidaya ke puncak Ethereal dengan hadiah besar berupa banyak ramuan. Ayo kembali. Melambaikan tangannya, Kaisar memimpin kerumunan kembali. Koma. Su Zimo mengikuti Yan Beichen ke tundra celap valley. Melambaikan tangannya, Yan Beichen memasang penghalang yang mengisolasi suara gemuruh guntur di luar. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Su Zimo dengan diam-diam dengan tatapan tajam. Kamu adalah orang yang mendapatkan skill rahasia di dalam Mystic Gold Silk Armor. Tiba-tiba, Yan Beichen bertanya. Su Zimo mengangguk. Terima kasih, senior. Yan Beichen cemberut. Manual Void Thunder adalah keterampilan rahasia yang dikatakan sebagai kompilasi Kaisar Guntur dari pekerjaan hidupnya sebelum kenaikannya saat itu. Sayangnya, saya hanya berhasil mendapatkan 1 halaman saja di medan perang kuno. Kaisar Guntur, tidak heran mengapa kisetan dalam garis keturunan Su Zimo bisa dibersihkan hanya melalui mantra 1 halaman. Itu karena Void Thunder manual memiliki asal yang kuat. Sesaat kemudian, Yan Beichen bertanya, kaulah yang mendapatkan warisan Kaisar Sabre di medan perang kuno.
saya dulu. Su Zimo mengakuinya. Manual penenang laut telah hilang selama bertahun-tahun dan wajar jika para pembudidaya dinasti Zhou Agung tidak dapat mengenalinya. Namun, Sekte Asura adalah salah satu sekte super dari daratan Tianhuang dan Yan Beichen yang sebelumnya adalah seorang ahli di ranah Void Reversion. Wajar jika teknik pedang Su Zimo dikenali oleh yang terakhir. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia mengingat kembali pemikiran yang tidak dia selesaikan sebelumnya. 1000 tahun yang lalu, Laut Roh Gunung Saber, Sekte Asura, Paragon yang menggunakan saber. Semua petunjuk yang terbentang di hadapannya menunjukkan sebuah kejadian di masa lalu dengan jelas. Senior, kamu adalah teladan Sekte Asura yang memperoleh warisan Kaisar Sabre dari medan perang kuno 1000 tahun yang lalu. Panduan pasang surut. Su Zimo berseru. Yan Beichen mengangguk. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Tidak heran mengapa Yan Beichen menatapnya sebelumnya dengan ekspresi aneh seolah-olah dia sedang melihat penerus generasi muda. Bukan hanya karena dia adalah murid dari Ethereal Peak dan telah mendapatkan manual Void Thunder. Itu karena satu demi satu, mereka juga mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Ayo, serang. Biarkan saya melihat berapa banyak warisan Kaisar Sabre yang berhasil Anda pahami. Yan Beichen mengangkat telapak tangannya dengan ringan dan kiroh tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu memadat menjadi pedang yang menyeramkan. Tidak lagi berbicara, Yan Beichen menyerang segera setelahnya. Reaksi Su Zimo sangat cepat dan dia mengeluarkan blood quencher-nya. Menyerang ke atas, dia segera melepaskan counter current manual penenang laut. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tajam, menyebabkan percikan api berterbangan kemana-mana. Kekuatan serangan itu tidak berat. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Yan Beichen telah menekan kekuatannya berkali-kali untuk mengunci pedangnya. Serangan Yan Beichen sudah mencapai tingkat kekuatan. Setelah serangan itu, Yan Beichen tanpa ekspresi dan menjentikkan pergelangan tangannya, serangan berikutnya telah tiba secara diam-diam. Teknik pedangnya kabur dan tidak dapat diprediksi, namun, aura pembunuhannya seketika dan bergetar. Tidak baik, jantung Su Zimo hampir meledak. Melawan niat membunuh itu, Su Zimo benar-benar berpikir bahwa Yan Beichen akan membunuhnya. Secara naluriah, dia melepaskan sayap rohnya dan hendak mundur ke belakang. Namun, saat sayap rohnya dipanggil, mereka menghilang dan berubah menjadi titik cahaya yang tersebar di kehampaan. Tak perlu dipikirkan, itu pasti dilakukan oleh Yan Beichen. Su Zimo menekuk lututnya dan menyalurkan garis keturunannya, ingin menghindar ke belakang. Segera setelah itu, dalam kengeriannya, dia menyadari bahwa tampaknya ada 3 dinding yang didirikan di kiri, kanan dan belakangnya, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berdiri diam di tempat. Gunakan pedangmu, suara Yan Beichen terdengar dingin, atau mati. Tidak ada yang bisa mempertanyakan niat membunuh Asura dari Sekte Iblis. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang dia tidak bisa dan tidak berani bunuh di dunia. Seorang Asura tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Serangan Yan Beichen adalah salah satu jurus dari Asura Saber. Pewaris Iblis Sekte Asura, Baiyu, telah menggunakannya sebelumnya di medan perang kuno juga dan itu adalah gerakan yang persis sama. Namun, meskipun tepat, kekuatan yang dihasilkan dari Yan Beichen sangat berbeda. Serangan itu sangat halus dan tak terlihat. Meskipun Su Zimo merasa sangat tidak enak hingga ingin muntah, dia tidak punya tempat untuk mundur. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo menenangkan diri dan malah menutup matanya, memilih untuk mengikuti kata hatinya. Tiba-tiba, dia menebas kekosongan di depannya. Itu adalah sikap ripple dari si Calming Manual. Seluruh kekosongan tampaknya ditarik oleh tebasan dan kiroh yang berputar, seolah-olah itu menciptakan pusaran besar. Di bawah tekanan Yan Beichen, sikap vortex juga telah mencapai tingkat kekuatan. Meskipun pedang itu hanya menebas di tempat kosong, pedang itu memiliki daya tarik sentrifugal yang langsung menembus kondisi niat Asura Saber Yan Beichen. Pedang yang awalnya tak terlihat sekarang muncul. Dentang, kedua pedang bertabrakan sekali lagi dan menelusuri kembali pada satu kontak. Sedikit kekaguman bisa terlihat berkedip-kedip melalui mata Yan Beichen. Melanjutkan, suaranya masih dingin seperti biasa tanpa emosi. Manual penenang laut adalah teknik pedang yang dipahami oleh kaisar pedang di tepi pantai. Baik itu dalam hal ketangguhan atau fleksibilitas, itu megah dan sombong, tidak seperti Asura Sabre. Asura Saber adalah teknik yang murni diciptakan untuk membunuh dan setiap gerakannya menyeramkan dan mematikan. Dua teknik berbeda, satu benar dan satu jahat, adalah keterampilan rahasia tertinggi dalam dao pedang. Yan Beichen terus menyerang secara berurutan dan sudut serangannya rumit, mereka menarik diri, mengangkat atau disembunyikan. Setiap serangan dipenuhi dengan imajinasi tak terbatas yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Terhadap teknik pedang seperti itu, Su Zimo hanya bisa menangani mereka menggunakan sikap ripple dari manual penenang laut, melawan kelembutan dengan kelembutan. Sikap ripple Su Zimo menjadi semakin dewasa melawan tekanan besar itu dan kekuatan pedang yang mirip dengan riak di permukaan air mulai muncul secara bertahap. Eternal Secret King, Chapter 490. Bab 490, Panduan Pasang Surut. Sesaat kemudian, Yan Beichen mencabut pedangnya dan berdiri tegak. Su Zimo menghela nafas lega dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Terlepas dari jurus terakhir dari manual penenang laut yang masih belum bisa dia buat, dia berhasil memahami tingkat kekuatan dari 4 jurus lainnya sepenuhnya. Itu semua karena tekanan yang diberikan Yan Beichen kepadanya sehingga dia bisa memahaminya dengan begitu cepat. Kalau tidak, bahkan jika dia berlatih melawan udara selama puluhan tahun, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ini kecuali dia memiliki kesempatan lain. Jika para kultivator ingin tumbuh, mereka harus bekerja keras di ambang hidup dan mati terus-menerus. Tentu saja, yang benar-benar membawa kegembiraan bagi Su Zimo bukan hanya karena dia berhasil memahami alam kekuatan. Lebih dari itu, dengan dalih bahwa mereka berdua berada pada level kekuatan yang sama, dia tidak lebih lemah dari teladan nomor 1 wilayah utara daratan Tianhuang di masa lalu dalam hal teknik pedangnya. Meskipun Yan Beichen telah tenggelam dalam dao pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo tidak dirugikan. Luar biasa, Su Zimo bermandi keringat dan segar kembali. Ekspresi Yan Beichen dingin dan tatapannya tenang, seolah dia bisa membaca pikiran Su Zimo. Apakah kamu berpikir bahwa kamu luar biasa karena kamu mampu bertahan dari seranganku? Yan Beichen bertanya dengan acuh tak acuh. Su Zimo tetap diam. Selama pertukaran pukulan mereka sebelumnya, meskipun Yan Beichen menindasnya sepanjang waktu, Su Zimo tidak mengungkapkan celah apapun dan pada kenyataannya, dia berhasil mempertahankan semua berbagai serangan sebelumnya. Namun, Su Zimo malu mengakui hal seperti itu setelah Yan Beichen membaca pikirannya. Namun, ucapan Yan Beichen berikutnya menyebabkan hati Su Zimo tenggelam saat rasa dingin memenuhi tubuhnya.
Coba lihat tubuhmu. Mata Yan Beichen berkilauan dengan sedikit rasa jijik. Mengernyitkan alisnya sedikit, Su Zimo menundukkan kepalanya dan dia membeku, pupil matanya mengerut dengan keras. Sebelum dia menyadarinya, serangkaian luka telah dibuat pada jubah hijau di depan dadanya. Mereka terjalin dekat dengan hatinya dan membentuk karakter raksasa untuk kata kematian. Ini, Su Zimo merasa anggota tubuhnya menjadi dingin. Ini berarti bahwa jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, dia akan mati lebih dari 6 kali dalam pertukaran singkat sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Semakin Su Zimo memikirkannya, dia semakin khawatir. Kebanggaan dan kegembiraan yang dia tunjukkan sebelumnya telah lenyap seluruhnya. Jika tidak ada batasan dan dia bisa mengandalkan teknik gerakannya dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, kecepatannya dan fisiknya yang menakutkan, Su Zimo mungkin tidak akan kalah. Namun, paling tidak, dia benar-benar dikalahkan dalam hal teknik pedang. Yan Beichen menggesek tas penyimpanannya dan 2 manual kuno muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Su Zimo. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo hanya bisa berseru. Manual pasang surut, Kaisar Saber meninggalkan 2 warisan di medan perang kuno, salah satunya adalah pedoman penenangan laut yang diperoleh Su Zimo. Yang lainnya adalah panduan pasang surut yang diambil oleh Yan Beichen 1000 tahun yang lalu. Yan Beichen berkata, tidal manual bukanlah teknik pedang, tetapi keterampilan rahasia dengan 9 level. Itu diciptakan oleh Kaisar Sabre di masa lalu ketika dia berada di tepi pantai, mengamati pasang surut air pasang. Dia menggabungkan itu sebagai keterampilan bersama dengan dao pedang dan itu memiliki ketidakjelasan alam semesta. Manual tidal dan si calming manual saling melengkapi dan melengkapi. Setelah mengolah manual tidal, Anda akan dapat memanfaatkan kekuatan pasang surut. Di level 1, setiap kali Anda melakukan serangan, akan ada lapisan kekuatan tambahan dan itulah tidal might. Su Zimo sepertinya mengerti. Yan Beichen melanjutkan, di level 1 tidal manual, kamu akan mengalami peningkatan kekuatan sebesar 10%. Di tingkat 2, 20%. Jangan remehkan persentasenya karena dalam pertarungan sebenarnya, perbedaannya akan signifikan. Su Zimo diam-diam terkejut. Jika dia berhasil berkultivasi ke level 9 dari tidal might, itu akan setara dengan tambahan 90% dan itu akan setara dengan 2 kali kekuatannya. Itu cukup baginya untuk mengalahkan orang lain dari wilayah kultivasi yang sama. Tentu saja, penggunaan tidal might yang paling penting adalah untuk menutupi kekurangan dari manual penenang laut. Yan Beichen menjelaskan, kamu sudah sangat mahir dalam 4 sikap pertamamu. Namun, masih ada kelesuan dalam transisi Anda antara kelembutan dan ketangguhan saat mengubah posisi. Sementara pembudidaya biasa hampir buta terhadap celah ini, kamu akan berada dalam bahaya kematian jika bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mengesankan. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Memang, dia mengalami sedikit kelesuan saat dia mempraktikkan teknik pedangnya sebelumnya. Namun, ketika dia bertempur di medan perang kuno melawan paragon sekte abadi, Buddha, dan setan, tidak ada yang memperhatikan celah itu. Karena itu, Su Zimo tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa celahnya akan sangat fatal ketika diekspos ke ahli sejati. Su Zimo sangat berterima kasih. Dia tidak mengira bahwa Yan Beichen akan memberikan kepadanya panduan pasang surut dengan begitu mudah tanpa ragu-ragu. Senior, saya akan mendemonstrasikan si calming manual sekali dan menjelaskan kepada Anda detailnya. Proses pemikiran Su Zimo sederhana, dia ingin memberikan manual penenangan laut kepada Yan Beichen serta sebagai bentuk pertukaran. Tidak perlu, Yan Beichen mengibaskannya dengan acuh tak acuh. Saya sudah mulai memahami dao saya sendiri. Di mata saya, panduan penenang laut bukanlah masalah besar. Ada sedikit kesombongan dalam nada suara Yan Beichen. Dia sangat yakin bahwa dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan dengan prestasi di atas Kaisar Sabre. Su Zimo tidak melanjutkan dan mengambil manual pasang surut. Ketika dia melihat manual kuno kedua, dia tidak bisa menahan cemberut. Saber Asura. Skill rahasia lainnya adalah skill rahasia Sekte Asura, Asura Saber. Ini, Su Zimo bingung. Dengan melakukan ini, apakah itu berarti Yan Beichen ingin dia bergabung dengan Sekte Asura? Su Zimo ragu sejenak sebelum mengembalikan Asura Saber. Saya belum pernah berpikir untuk meninggalkan Ethereal Peak sebelumnya. Senior, tolong ambil kembali Asura Sabre. Yan Beichen memelototinya tetapi tidak menariknya kembali. Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Asura, kamu dapat mengambil panduan pedang ini untuk berkultivasi. Apakah ini pantas? Su Zimo mengerutkan kening. Biasanya, seseorang akan dihukum berat dan bahkan mungkin dibunuh jika mereka memberikan keterampilan rahasia sekte. Kamu memberitahuku bahwa meskipun aku berani memberikannya kepadamu, kamu tidak berani mempelajarinya. Yan Beichen mencibir. Su Zimo terdiam. Di medan perang kuno, dia benar-benar menciptakan sedikit masalah dan tidak ada yang tidak berani dia pelajari. Terlebih lagi, Su Zimo tidak pernah mengembangkan teknik dari sekte iblis sebelumnya. Kembali ke arus bawah sungai, ketika dia terjebak dengan Demones Ji di peti mati batu yang sempit itu, dia mengolah sutra iblis pemurnian darah yang tertinggal di dalam. Dengan pemikiran itu, Su Zimo menerima kedua manual kuno itu. Setelah merenung dalam diam sejenak, dia mengingat sesuatu dan bertanya, Sekte Asura terletak di benua tengah. Senior, apakah Anda dapat tiba tepat waktu karena Senior Gusi mengirimi Anda pesan? Yan Beichen dan menatap Su Zimo dengan tatapan aneh. Tidak disangka bahwa Pure Maiden dari Sekte Iblis generasi ini akan memilihmu sebagai tripodnya. Ini adalah kedua kalinya Su Zimo mendengar istilah itu. Pertama kali berada di bawah Istana Kaisar Manusia ketika Demones Ji mengakuinya setelah diinterogasi oleh Sealer dari Illusion Vinchul. Apa artinya menjadi kaki tiga dari Sekte Perawan Murni? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Yan Beichen tidak menjawab. Ketika Su Zimo melihat itu, dia menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya untuk saat ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi, mengapa semua sekte, pembudidaya dan bahkan keluarga kerajaan Zhou Agung begitu waspada terhadap ras penyihir? Kehati-hatian itu berasal dari bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, jawab Yan Beichen dengan acuh tak acuh.